Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 8.3 yang berbunyi similaritas mempertahankan besar sudut. Nah, kita akan membuktikannya. Karena di sini kita akan membahas tentang sudut, maka kita memerlukan minimal 3 titik. Maka kita ambil sembarang titik. Misal kita ambil titik A, B, dan C pada suatu bidang. Nah, dari definisi similaritas, maka dapat diketahui bahwa similaritas K pada A sama dengan A aksen atau bayangan A sama dengan A aksen, atau bisa juga kita baca pasangan A sama dengan A aksen, pasangan B sama dengan B aksen, pasangan C sama dengan C aksen. Nah, juga diketahui bahwa A aksen B aksen sama dengan K dikali AB, sehingga kita peroleh nilai K-nya sama dengan A aksen B aksen per AB. Begitu juga dengan B aksen C aksen dan C aksen A aksen. Nah, dari 3 persamaan ini, maka kita akan memperoleh A aksen B aksen itu per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan C aksen A aksen per CA sama dengan K. Mengapa demikian? Karena ketiga persamaan itu merupakan nilai dari K, sehingga kita bisa mengetahui perbandingannya seperti itu. Nah, ini gambar segitiganya. Segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dari kedua segitiga ini dapat kita ketahui bahwa kedua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun. Kenapa demikian? Karena sisi-sisi yang bersesuaiannya yaitu A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan C aksen A aksen per CA sama dengan K. Dia itu sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding nilainya dengan K. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, jika dua segitiga itu dikatakan sebangun, maka dapat kita ketahui bahwa sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Maka dapat diketahui bahwa terbukti similaritas itu mempertahankan besar sudutnya. Karena besar sudutnya tetap sama. Kita lanjut. Nah, contoh soalnya diketahui titik A, B, C, dan D. Dan garis BD itu sejajar dengan garis AC seperti gambar di bawah ini. Di mana dilatasi VK pada A sama dengan B, dilatasi VK pada C sama dengan D. Tentukan P-nya. Nah, penyelesaiannya kan kita sudah mengetahui dilatasi VK A itu sama dengan B, dilatasi VK C sama dengan D. Maka kita bisa buat garis AB dan CD. Perpotongan itulah titik P-nya. Kita bisa gambar. Ini kan garis AB kita buat dan CD-nya. Nah, perpotongannya tepat di titik P. Nah, sudah jadi dan sudah kita ketahui bahwa di mana letak titik P-nya. Kemudian dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa PD per PA itu sama dengan K. PD per PC itu sama dengan K. DB per CA sama dengan K. Nah, dari tiga persamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa PB per PA sama dengan PD per PC sama dengan DB per CA sama dengan K. Dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa segitiga PAC itu sebangun dengan segitiga PBD. Kenapa? Karena setiap sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Nah, karena
dua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun, maka dapat disimpulkan bahwa setiap sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Maka besar sudut PAC sama dengan besar sudut PBD. Nah, maka terbukti bahwa dari similaritas itu tetap mempertahankan yang namanya besar sudut. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 8.4 yang berbunyi similaritas mempertahankan kesejajaran. Nah, untuk membuktikan kesejajaran, maka kita memerlukan yang namanya garis. Minimal 2 garis. Maka kita ambil sembarang 2 garis. Misal garis G dan garis H. Di mana garis G itu sejajar dengan garis H. Dan bayangan G sama dengan G aksen dan bayangan H sama dengan H aksen. Kita mau mengetahui, buktikan bahwa G aksen itu sejajar dengan H aksen. Nah, kita perhatikan segitiga PAB dan segitiga PCD. Di mana kita lihat gambarnya. Nah, kita perhatikan segitiga PAB dan segitiga PCD pada gambar pertama. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa besar sudut PAB itu sama dengan besar sudut PCD. Kenapa? Karena dia merupakan sudut yang sehadap. Nah, besar sudut APB itu sama dengan besar sudut CPD. Mengapa? Karena dia merupakan sudut yang berhimpit. Ini dia. APB dengan CPD. Nah, kemudian selanjutnya besar sudut PBA sama dengan besar sudut PDC. Mengapa? Karena dia sehadap. Nah, berdasarkan sudut-sudut, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga PAB itu sebangun dengan segitiga PCD. Sehingga PA per PC itu sama dengan PB per PD sama dengan BA per DC. Kan karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maka dapat diperoleh K dikali P aksen A aksen per K kali P aksen C aksen sama dengan K kali P aksen D aksen per K kali P aksen D aksen sama dengan K kali B aksen A aksen per K kali D aksen C aksen. Sehingga kita peroleh dari gambar keduanya itu bahwa P aksen A aksen itu per P aksen C aksen sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen sama dengan B aksen A aksen per D aksen C aksen. Lanjut. Nah, karena tadi kita sudah ketahui bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga P aksen A aksen B aksen itu sebangun dengan segitiga P aksen C aksen D aksen. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar sudut P aksen A aksen B aksen itu sama dengan besar sudut P aksen C aksen D aksen. Ini dia. P aksen A aksen B aksen sama dengan B aksen C aksen D aksen. Nah, karena sudut sepihak dalam pada garis G dan L-nya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa G aksen itu sejajar dengan H aksen. Nah,
maka teoremanya terbukti bahwa similaritas itu mempertahankan kesejajarannya. Nah, kita masuk ke contoh soal, di mana di sini diketahui A, B, C, dan P itu merupakan titik-titik kolinier, yaitu titik-titik yang berada di dalam satu garis. Dan dilatasi PK merupakan sebuah dilatasi sedemikian hingga dilatasi PK pada A sama dengan B dan dilatasi PK pada C sama dengan D. Nah, lukis titik D-nya. Nah, di situ udah ada ya D-nya. Nah, penyelesaian itu bagaimana? Pertama, kita ambil sembarang titik Q di luar garis G-nya. Nah, sudah ada. Ini Q-nya di luar garis G. Nah, baru kita buat garis M melalui A dan Q. Nah, selanjutnya, buat garis N melalui B. Itu ada B. Nih, kita buat garis N melalui B, di mana N dan M itu sejajar. Makanya, seperti ini. Dan selanjutnya kita buat garis S melalui C dan Q. C dan Q. Jadinya seperti ini. Kemudian selanjutnya, buat garis T melalui P dan Q. Di mana memotong garis N di Q aksen. Nah, karena dia ini Q, maka pasangan Q aksen, maka dia bisa dikatakan dia satu garis atau sejajar. Nah, udah. Selanjutnya, melalui Q aksen, buat garis U dengan U itu sejajar dengan S. Kita buat ini, di mana U memotong G di titik D. Sudah, bukan? Nah, dari gambarnya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PAQ itu sebangun dengan segitiga PBQ aksen. Perhatikan di gambarnya. Kenapa demikian? Karena PB per PA sama dengan PQ aksen per PQ sama dengan K. Nah, itu sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding dengan nilai K. Sehingga memang benar bahwa segitiga PAQ itu sebangun dengan segitiga PBQ aksen. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, segitiga PCQ itu juga sebangun dengan segitiga PDQ aksen. Kenapa demikian? Karena PD per PC itu sama dengan PQ aksen per PQ sama dengan K. Nah, sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sebanding dengan nilai K. Nah, ini kita bisa buat menjadi persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapat PB per PA sama dengan PD per PC sama dengan PQ aksen per PQ sama dengan K. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sisi-sisinya itu bersesuaian. Sisi yang bersesuaian itu sebanding dengan nilai K. Nah, karena dia merupakan segitiga yang sebangun, maka memang benar bahwa M dan N itu sejajar dan S dan U itu juga sejajar. Maka dapat disimpulkan bahwa similaritas itu mempertahankan kesejajarannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Suryani. Terima kasih.